yang namanya Citayam ya, Jember Fashion, terus kemudian ada 17-an tadi ya yang pakai kreativitas anak-anak bangsa begitu ya, sebenarnya itu termasuk tekad mereka begitu ya, bagian dari nalurinya manusia ya, naluri manusia yang ingin berubah. Kalau di undangan kita ada istilahnya eksis, jadi keinginan manusia untuk eksis. Apakah itu salah? Oh ternyata tidak, kan tadi ya sudah dibahas, tidak salah gitu ya, ketika memang kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah ya. Makanya apakah berat Mbak itu Mbak gitu ya, kalau saat ini iya, kalau saat ini berat, kalau mau semuanya hanya untuk Allah, hanya untuk mencapai ridhonya Allah, nggak ingin kena denda begitu ya, nggak ingin kena dendanya Allah, itu serasa memang berat begitu ya. Kenapa? Karena tadi Mbak Fisik sudah menjelaskan, karena kita belum ada yang namanya seluruh kehidupan kita itu diatur dengan aturan yang sama, yaitu aturan Islam. Jadi berat gitu ya. Coba tadi kalau sudah diumpamakan ya, gimana kalau Pak Jokowi bikin aturan bla 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 gitu ya, terutama untuk yang muslimah, tentu semuanya seneng begitu ya, dan akan mudah, nggak akan ragu lagi copot pasang begitu ya kalau untuk kerudungnya, apalagi untuk menutup aurat secara utuh totalitas begitu ya. Maka insya Allah nggak akan berat, karena perubahan itu didasari dengan kesenangan, kebahagiaan tadi, hanya untuk meraih ridhonya Allah gitu ya. Jadi langkah selanjutnya harus paham dulu, yang pertama itu tadi ya, memahami oh ternyata perubahan itu memang boleh ya, oleh Allah Ta'ala itu memang boleh. Maka kita harus hati-hati ya dengan kebolehan ini gitu ya, harus hati-hati dengan kebolehan ini, digerakkan dengan ketaatan kita kepada Allah. Artinya yang menjadi kunci perubahannya, jadi saya bilang kunci lagi, yaitu ketakwaan dia, keislaman dia, itu yang harus kita ingat betul dimanapun kita berada, entah kita itu masih generasi muda atau belum menikah sama yang setelah menikah, intinya harus selalu ada di benak kita ya, perubahan yang sebenarnya sesuai dengan Islam. Langkah selanjutnya yaitu kalau kita ingin tahu perubahannya ini benar sesuai dengan keinginannya Allah gitu ya, karena anak-anak yang eksis tadi itu sebenarnya mereka tujuannya bagus loh ya, mereka ingin berubah dari yang awalnya pinggiran yang nggak dilihat oleh mata sebanyak orang di Indonesia utamanya, ternyata mereka saat ini jadi dipandang gitu ya, dipandang secara utuh oleh mata dunia, mata masyarakat dunia. Itu di Citayam Fashion Week gitu ya. Makanya tadi ditanya ada yang kenal nggak ya? Oh ternyata kenal, sampai ke Kalisat aja sudah terkenal mereka ya. Artinya mereka ini ngeksisnya itu sebenarnya boleh-boleh aja di dalam Islam, cuman gitu ya, kebutuhan ini yang tetap harus sesuai dengan aturan Islam tadi gitu ya. Perubahan mereka juga harus sesuai dengan Islam. Maka untuk menuju perubahan yang sesuai dengan Islam, cara yang kedua, kunci yang kedua yaitu kita harus ngaji gitu ya. Jadi harus ngaji. Saya sudah ngaji Mbak, sudah ngaji Al-Quran, iya boleh. Saya sudah ngaji Mbak, ngaji yang biasanya di sore hari selain Al-Quran, misalkan saya sudah ngaji sama hafalan hadis, boleh. Saya sudah, apalagi ya kalau ngaji di sini ya, macam-macam ya. Nah itu boleh semua. Lalu yang kita harapkan ngaji yang bagaimana? Ngaji yang lebih dari itu, ngaji yang lebih sempurna dari itu ya, karena Islam itu sempurna gitu ya, bagian-bagian terkecilnya itu harus disatukan dengan kita mengaji Islam secara utuh, Islam secara keseluruhan, semua seputar Islam itu kita kaji, namanya ngaji Islam kafah. Nah gitu ya, pakai bahasa Arab kafah. Kalau pakai bahasa Madura apa dek? Kabih ya. Jadi Mbak, ngaji Islam secara keseluruhan, secara kabihnya gitu ya. Jadi secara kafahnya itu harus diketahui gitu ya. Ngaji Al-Quran sudah, jadi pengen tahu yang lebih dalam secara keseluruhan bagaimana, oh cara ngamalkannya gimana ya. Saya sudah hafidhah Mbak, iya bagus gitu ya, dan di mata Allah itu sudah dapat poin plus gitu ya. Tapi yang lebih lagi, langkah selanjutnya apa, mengamalkannya itu. Makanya harus ngaji. Ngajinya sendiri-sendiri atau bersama? Nah, seharusnya bersama biar kokoh tadi. Nah, jadi yang langkah kedua yaitu ngaji Islam ya, yang di situ harus bersama-sama atau istilahnya mengikuti jamaah. Nah, kalau sudah mengikuti jamaah, dilihat lagi ya, jamaah yang bagaimana yang diikuti, jamaah yang menyampaikan kebenaran Islam secara kafah. Kalau begitu memilih jamaah yang
yang memahami Islam secara kafah itu nanti sama siapa? Nah ini sama panitia-panitianya ya. Nanti monggo daftar gitu ya. Oh enggak, saya pingin dong ngaji rutin gitu ya. Saya ingin kenal Islam secara kafah. Enggak hanya tadi ya masalah pergaulan saja, karena di dalam Islam itu bukan hanya cara berpakaian saja yang diatur, kan enggak ya. Jadi jenengan tadi ya mau beli beras itu juga ada aturannya di dalam Islam. Jenengan mau masak halal dan haramnya itu juga ada di dalam Islam, juga dikaji. Makanya harus ngaji ya. Yang di Citayam tadi, apakah itu mereka itu nggak kenal dengan Islam? Oh mereka kenal gitu. Apakah mereka nggak sholat? Oh mereka sholat gitu. Ya makanya perubahannya sebenarnya baik, cuman itu ya yang harus diarahkan itu mereka kurang ngaji Islam kafahnya Bu. Coba kalau mereka ngaji Islam kafah pasti gitu ya, fashionnya itu nggak di jalan-jalan begitu gitu ya. Fashionnya bagi mereka sendiri yang mau buka-bukaan itu di dalam rumah kalau sesuai Islam. Langkah selanjutnya berdoa, kemudian tetap kokoh di dalam berdakwah gitu ya. Jadi ngajinya bukan ngaji untuk baiknya sendiri tadi ya, titik tekannya ya. Jadi ngajinya juga untuk disampaikan ya, pelan-pelan. Kalau nggak bisa semua bagaimana Mbak? Ya sudah, berarti bersama-sama. Dan ingatlah ayatnya Allah di surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah itu. Ya, jadi semoga kita jatuh cinta ya dengan salah satu ayat Allah yang ini, bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri yang tidak ada niatan untuk berubah ya. Berubahnya bagaimana yang dikehendaki Allah tadi ya, harus sesuai dengan keislaman dia, karena Allah hanya menurunkan Islam di muka bumi ini sebagai agama yang sempurna begitu ya. Jadi jangan sampai lupa dengan surat yang mempesona itu. Dan langkah selanjutnya tentu tadi ya memahami perubahan ya, saya tegaskan lagi ya, supaya tidak lupa perubahan yang benar, maknanya dengan benar, perubahan yang mendasar itu bagaimana. Terus yang kedua harus ngaji Islam secara berjamaah begitu ya, harus rutin, nggak boleh saya nggak mau ini Mbak, saya maunya sebulan sekali gitu ya. Kita sudah diserang setiap waktu ya, di TikTok itu setiap detik ada tayangan begitu ya. Nah kalau kita ngajinya hanya sebulan sekali kayak gini tentu kurang begitu ya. Terus yang ketiga jangan lupa juga untuk terus saling mendoakan, karena ini kerja bareng kita ya, antara individu, keluarga, masyarakat dan negara. Maka perubahan ini harus sama-sama kita lakukan, plus doanya juga harus kita lakukan bersama.